Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan mendapat tawaran untuk merekrut winger milik Napoli, Matteo Politano. Milan sekarang sedang aktif mencari pemain baru. Ada sejumlah area yang ingin mereka benahi. Salah satunya adalah posisi sayap kanan. Di sana Milan sudah memiliki Alexis Saelemaekers dan Junior Mesias. Akan tetapi AC Milan dikabarkan tak puas dengan kinerja keduanya. Sejumlah nama pemain yang bisa beroperasi di sayap kanan pun dibidik AC Milan. AC Milan punya pilihan pemain lebih banyak. Ada satu nama lagi yang dikaitkan dengan Rossoneri yakni winger Napoli, Matteo Politano. Kabar ini dilansir oleh Il Corriere dello Sport. Laporan itu mengklaim Politano ingin cabut dari Napoli. Ia pun sudah meminta agennya agar mencarikan klub baru baginya pada musim panas 2022 ini. Sang agen kemudian dikabarkan menawarkan Politano kepada AC Milan. Laporan itu menyebut Politano sebenarnya masuk bidikan pelatih Valencia, Gennaro Gattuso. Tapi klub tersebut mengalami masalah keuangan. Harga Politano sendiri terjangkau. Milan bisa merekrutnya dari Napoli dengan harga sekitar 15 juta euro saja. Stefano Pioli sedang menjalani masa libur di AC Milan. Pelatih berusia 56 tahun itu mengaku sudah kangen kembali melatih Rossoneri. Pioli meraih prestasi tinggi di Liga Italia musim lalu. I Diavolo Rosso diantarkan menjadi juara Liga Italia, puasa gelar selama lebih dari satu dekade pun sirna. Milan memenangi persaingan dengan Inter Milan yang berlangsung sampai pekan terakhir. Kemenangan tim merah hitam atas Sassuolo pada pekan terakhir yang membuahkan gelar juara Liga Italia. Ingin segera menjalani musim baru bersama Milan, Pioli tak sabar segera bekerja. Serie A akan kick-off pada tanggal 13 Agustus tahun 2022. Saya tak sabar untuk kembali melatih dan mempertahankan Scudetto, kata Pioli di Gazzetta. Saya sudah merindukan para pemain saya, kata dia menambahkan. Milan sedang berupaya untuk memperkuat skuad menatap musim baru. Salah satu pemain tengah mereka, Frank Kessie sudah meninggalkan tim karena kontraknya habis. Sementara itu, Zlatan Ibrahimovic harus menepi lama karena mengalami cedera lutut. Di pos penyerang, Milan dikaitkan dengan Divock Origi. Sementara di lini tengah, Renato Sanchez yang dikabarkan menjadi buruan. Milan akan menjalani laga pramusim pada tanggal 16 Juli. Mereka akan menghadapi FC Cologne di Rhein-Energia Stadion. AC Milan sangat serius untuk mendapatkan tanda tangan Charles de Ketelaere pada jendela transfer musim panas ini. Laporan dari jurnalis Belgia menyebut de Ketelaere pun berpeluang merapat ke Stadion San Siro. Pemain berusia 21 tahun, yang beroperasi sebagai gelandang serang untuk klub Brugge telah mencetak 18 gol dan membuat 10 assist musim lalu. Kedua direktur Milan, Paolo Maldini dan Ricky Massara sendiri mempercayai apabila pemain yang kerap disebut sebagai the next Kevin De Bruyne tersebut sempurna untuk mengenakan kostum bernomor punggung 10 di skuad Stefano Pioli. Dalam sebuah wawancara bersama Planet Milan, Sabtu, 18/6, jurnalis Belgia Alexandre Braekman menegaskan kampiun Liga Italia musim lalu berminat dengan kedua pemain klub Brugge de Ketelaere, serta Noah Lang. Akan tetapi kata Braekman nama pertama de Ketelaere lebih mungkin pun mempunyai peluang besar bergabung dengan I Diavolo Rosso ketimbang Noah Lang. Adapun Lang, kita harus menunggu. Dia adalah opsi untuk Milan, dan mereka belum memutuskan untuk menutup opsi tersebut karena mereka mencoba lebih dulu mengontrak de Ketelaere, kata Alexandre Braekman dari RTL Sport. Sementara itu Milan telah melayangkan tawaran sekitar 30 juta euro ditambah bonus untuk mengikat de Ketelaere. Meski ada minat dari klub Inggris Leicester City, Braekman lebih percaya Rossoneri memiliki keuntungan lantaran berlaga di Liga Champions musim depan. De Ketelaere lebih mungkin bergabung dengan Milan daripada Lang saat ini. Sejujurnya, saya pikir De Ketelaere bisa menjadi De Bruyne berikutnya. Visi permainannya brilian, dia cepat, secara teknis menarik, dan dia klinis di depan gawang, sambung dia. Andrea Cambiaso dikabarkan muncul sebagai opsi bagi AC Milan dengan Genoa kemungkinan akan memberikan diskon setelah mereka terdegradasi dari Serie A.
Rossoneri saat ini tengah berupaya memperkuat skuad mereka sebelum musim tahun 2022-23 mendatang bergulir. Meski Theo Hernandez merupakan bek kiri starter yang selama ini tak tergeser, ia jelas memerlukan deputi yang bisa menjadi pilihan kedua Stefano Pioli saat bintang utamanya tak bisa diturunkan atau sekadar untuk keperluan rotasi pemain. Fode Ballo-Touré didatangkan dari AS Monaco musim panas tahun lalu, namun ia gagal bersinar. Pada kenyataannya, ia kemungkinan besar bakal meninggalkan Milan pada bursa transfer kali ini sehingga manajemen perlu merekrut bek kiri baru. Cambiaso, bintang Grifone yang sangat menjanjikan, pun muncul sebagai opsi bagi Rossoneri. Sebagaimana yang disorot oleh Tuttosport belum lama ini, Paolo Maldini dan Ricky Massara kemungkinan akan mendapatkan diskon dari terdegradasinya klub sang pemain ke Serie B. Cambiaso pernah dikaitkan dengan Milan sebelumnya dan ia merupakan salah satu bek kiri yang paling berbakat di Italia. Bukan hal yang mengejutkan jika manajemen mengevaluasi situasinya, khususnya dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin akan diberikan Genoa. Kendati demikian, besar kemungkinan pula akan ada persaingan sengit dari sejumlah klub yang juga tertarik meminang bintang yang baru berusia 22 tahun tersebut pada bursa transfer musim panas nanti. AC Milan nyaris mendapatkan Divock Origi dari Liverpool. Rossoneri dikabarkan sudah menetapkan tanggal tes medis striker asal Belgia tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu menyetujui persyaratan pribadi beberapa minggu lalu. Origi diyakini sudah setuju kontrak 4 tahun senilai 4 juta euro per musim, termasuk tambahan dan bonus terkait kinerja. Menurut Milannews.it, sang striker akan berada di Italia pada pekan depan untuk tes medis dan menandatangani kontrak. Origi telah berada di Liverpool sejak 2014, meskipun ada juga masa peminjaman di Lille dan Wolfsburg. Origi menyumbangkan 6 gol dan 4 assist dalam 18 penampilan kompetitifnya untuk The Reds musim ini. Keputusan Origi untuk memilih hengkang dari Liverpool sudah tepat. Si Merah pasalnya baru saja mendatangkan Darwin Núñez dari Benfica. Origi tidak perlu cemas untuk beradaptasi di Italia. Di San Siro sudah lebih dulu ada Alexis Saelemaekers, yang juga pemain asal Belgia. Milan juga akan menunda finalisasi transfer Alessandro Florenzi dan Junior Mesias selama beberapa hari. Mesias dipinjam Milan dari klub Serie B, Crotone, dan Florenzi pinjaman dari AS Roma. Ini bisa membuat sang juara Liga Italia 2021-2022 menjadi lebih matang. Sebab Milan juga masih berburu dua pemain Lille, yakni gelandang tengah Renato Sanchez dan bek Sven Botman. AC Milan bakal kehilangan sang kapten Alessio Romagnoli. Sebab Romagnoli tidak akan menekan kontrak baru. Kontrak Romagnoli dengan Milan habis pada tanggal 30 Juni tahun 2022 nanti. Milan telah berupaya mendapatkan kesepakatan dengan Romagnoli, tetapi sampai saat ini belum tercapai. Romagnoli diklaim ingin pindah. Kehilangan Romagnoli bukan hanya membuat Milan kehilangan bek tengah tangguh. Milan juga akan kehilangan sosok kapten. Milan harus mendapatkan pengganti yang tepat dan kandidatnya sudah ada. Dikutip dari Milan News, Milan akan menyerahkan ban kapten kepada Davide Calabria. Peran kapten sudah diemban Calabria sejak musim 2021-2022. Dia telah menjadi pemimpin yang cukup bagus di Milan. Calabria punya latar belakang yang cocok untuk menjadi kapten, didikan akademi. Selain Calabria, ada nama Theo Hernandez yang bakal ditunjuk sebagai wakil kapten karena performa dan karakternya yang kuat. Romagnoli dikaitkan dengan banyak klub lantaran belum menekan kontrak baru di Milan. Dengan status free transfer, Romagnoli adalah pemain yang menjadi idaman banyak klub. Salah satunya adalah Chelsea. Dikutip dari Mundo Deportivo, Chelsea melihat Romagnoli sebagai sosok yang tepat untuk menggantikan Rudiger dan Christensen. Tapi, belum ada kesepakatan yang dicapai antara kedua pihak. Sementara itu, dari Italia, Juventus dan Lazio diklaim tertarik pada jasa Romagnoli. Sampai saat ini, Romagnoli belum membuat keputusan soal klub mana yang dibelanya musim depan. Zlatan Ibrahimovic masih belum mau pensiun. Pemain AC Milan itu diingatkan oleh Francisco Totti bahwa dirinya sudah tak lagi muda. Ibrahimovic sudah berusia 40 tahun. Kendati sudah berkepala 4, pemain Swedia itu masih menjadi andalan Milan pada musim lalu. Di semua ajang, Ibrahimovic bermain sebanyak 27 kali. Dia mampu mencatatkan sebanyak 8 gol. Gelar juara Liga Italia berhasil dia sumbangkan untuk AC Milan. Ibrahimovic ternyata harus memainkan laga bersama Milan dengan menahan rasa sakit.
Dia mendapatkan injeksi sebelum bermain. Operasi lutut pun harus dilakukan Ibrahimovic agar bisa memulihkan ligamen otot kakinya. Pembedahan sudah dilakukan, ex-pemain Manchester United dan Los Angeles Galaxy itu harus absen setidaknya 8 bulan. Oleh karena pertimbangan usia dan kondisi kebugaran itu, Totti menyarankan agar Ibrahimovic tak terlalu intens berlaga. Dia yakin Ibrahimovic akan mengambil keputusan tepat. Dia harus membuat keputusan tepat juga karena saya mendengar dia menjalani operasi lagi. Dia tak lagi berusia 20 tahun lagi, terserah padanya mau lanjut atau tidak, kata Totti di Calcio Mercato. Kalau dia harus bermain setiap 4 hari, saya akan berpikir bahwa itu terlalu banyak, kata dia menambahkan. Totti juga pensiun di AS Roma pada saat usia 40 tahun. Musim 2016-2017 menjadi tahun terakhirnya mengenakan seragam tim Serigala Ibu Kota. Striker timnas Italia yaitu Andrea Belotti, masuk sebagai incaran Fiorentina di bursa transfer kali ini. Namun laporan terbaru dari Negeri Pizza menyebutkan jika ex-striker Torino tersebut masih memprioritaskan AC Milan sebagai klub pelabuhan berikutnya. Sebagai informasi, Andrea Belotti akan resmi menyandang status sebagai pemain free agent menyusul kontraknya yang berakhir bersama Torino di tanggal 30 Juni nanti. Belotti memilih untuk menyudahi kariernya di kota Turin lantaran ingin mencari petualangan baru di klub yang lebih besar. Status Belotti yang bisa direkrut secara cuma-cuma tadi pun membuat ia kini ramai menjadi buruan sejumlah klub. Dan salah satu tim yang menginginkan servis penyerang berjulukan Il Gallo tersebut adalah Fiorentina. Namun meski Fiorentina sudah menyuarakan ketertarikannya, laporan terbaru dari La Stampa menyebutkan jika sang striker masih bermimpi untuk pindah ke AC Milan. Kubu Rossoneri sendiri memang sudah lama dikaitkan dengan sang striker. Akan tetapi sampai detik ini tim asuhan Stefano Pioli tak kunjung mengajukan penawaran resmi kepada striker 28 tahun tersebut. Milan sepertinya masih menunda pengejaran Belotti lantaran masih mengupayakan perpanjangan kontrak dari Zlatan Ibrahimovic. Jika Ibra memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola, Milan diyakini baru akan bergerak untuk mengikat Belotti. Ibrahimovic sendiri baru saja dipastikan tidak akan bisa bermain sampai awal tahun 2023 mendatang, menyusul cedera lutut serius yang diderita striker berusia 40 tahun itu. AC Milan dikabarkan hampir menyelesaikan kesepakatan transfer untuk gelandang tengah LOSC Lille, Renato Sanchez pada jendela transfer musim panas ini. Rossoneri diklaim hanya membutuhkan detail kecil untuk segera memastikan rekrutan pertama mereka. Sebagaimana dilansir Sempra Milan, Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022, Milan telah menemukan kesepakatan dengan Sanchez untuk kontrak 5 tahun senilai 3 juta euro per musim, atau menghabiskan 15 juta euro atau sekitar 23 juta euro. Selain itu, manajemen Milan juga sudah menemukan titik terang dari pihak klub Lille yang akan menerima sekitar 18 juta euro termasuk bonus untuk Sanchez, dengan total akumulasi menyeluruh menyentuh nilai 41 juta euro sudah termasuk gaji dan biaya transfer. Namun Direktur Paolo Maldini dan Ricky Massara harus lebih dulu menunggu lampu hijau dari pemilik klub Redbird Capital sebelum meresmikan ex-pemain Bayern Munchen tersebut. Sebab perusahaan asal Amerika Serikat itu sedang membahas pembaruan kontrak dua direktur. Sumber di atas mempercayai apabila langkah perpanjangan Maldini dan Massara selesai, maka Milan dapat segera meresmikan Renato Sanchez sebagai pemain baru mereka. Sebab kehadiran sang pemain dibutuhkan untuk mengisi kekosongan lini tengah yang ditinggal Frank Kessie ke Barcelona. Kesepakatan antara ketiga sosok di atas diyakini akan selesai pada akhir bulan alias tanggal 30 Juni mendatang. Selain kepindahan Sanchez dan perpanjangan kontrak Maldini dan Massara, Milan juga santer dihubungkan dengan beberapa pemain anyar. Mereka, yakni Sven Botman, Gleison Bremer, Noah Lang, Marco Asensio, Nicolo Zaniolo, Domenico Berardi, pun playmaker klub Brugge de Ketelaere.